Baik, Pak. Ya, silakan. Sudah. Iya, oke. Ya, karena itu LAN itu lihat itu nanti dianggap kita tidak ada pembelajaran. Setiap kegiatan ada problem. Oke ya? Oh, ya. Siap. Baik, Thomas. Ya. Baik, teman sekalian. Ya, tadi sudah dipaparkan dari kelompok 1 tentang podcast. Ya, artinya kita latihan nanti saudara-saudara bisa dimanfaatkan, digunakan di metode-metode seperti podcast dan broadcast itu untuk pembelajaran. Karena tidak menutup kemungkinan, apalagi kalau guru kan, ya guru itu paling bagus menggunakan podcast begitu. Jadi murid tinggal mendengar, menyimak. Ya, demikian juga di kesehatan. Kesehatan itu kan ada penyuluhan. Kemudian ada juga sistem audio demikian kalau misalnya dipasang untuk selalu sebagai reminder mengingatkan tentang kesehatan ketika masuk di auditorium atau di ruangan-ruangan perawatan. Nah, tinggal lebih divariatifkan. Ya, tadi kan kita sama-sama baru belajar. Variatifkan, ada musik-musik halus ya yang mengiringi. Ya, model-model demikian jadi otomatis dia berjalan. Tapi saya apresiasi walaupun kita baru langkah awal sudah bisa menampakkan bahwa ada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal ya namanya kan lihat orang milenial ini harus ditantang terus. Nanti yang Anda mau masukkan boleh begitu, boleh seperti tadi di LMS, boleh juga kalau kalian mau perbaiki lagi untuk dikirim ke saya supaya bisa saya arsipkan. Silakan kelompok 2 mau tanggapi. Kalau tidak tanggapan, ya giliran kelompok 2 sekarang. Kelompok 2 lagi yang tampil dengan podcastnya. Silakan. Nah, belum ada juga audionya nih. Oh. Ya, berarti belum dicentang juga audionya ini untuk share ini. Satya ya, coba lihat audio. Karena yang Opa putar ada audio. Kami akan membedah. Balik dulu. Stop share baru centang di bawah audio. Ya, perhatikan di panel share ada di bawah sebelah kiri, ada 2 centang gitu, ada 2 kolom dicentang. Kalau paparan biasa cuma 1 display. Kalau ada audio centang juga share audio. Ada. Setelah Anda centang baru share, maka keluar audionya. Yang mau putar ini audionya bagus. Dapat? Bisa? Nah, coba. Wabarakatuh. Selamat sore. Sudah. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kami akan membedah buku yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara yang disusun oleh Kolonel Infanteri Semi Farijana Dr. Maseng MED Triatmojo Sejati ST SH MSI. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri.
terlebih dahulu bersama teman-teman yang akan ikut dalam podcast ini. Saya Satya Adi Putrawan yang bertindak sebagai host dalam podcast ini. Yang kedua, teman saya yang bernama Saudara Rako Ferry Christian. Yang ketiga, Saudari Sri Rakasya Karim. Yang keempat, Sri Handayani. Yang kelima, Saida Siam. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan diri dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia melalui menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Memiliki kesadaran atas tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan menaati peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Kita akan lanjut ke materi berikut, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata-mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Selanjutnya, Pancasila sebagai mana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Sekarang saya akan persilahkan Saudara Rako untuk melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih. Bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab 1 pasal 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sejalan dengan itu, maka negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Sebagai sebuah negara kesatuan, sudah selayaknya dipahami makna kesatuan tersebut. Filosofi dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam kitab itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua.
Frasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambang negara Garuda Pancasila. Konstitusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara yang dirasakan oleh elit politik dalam suatu masa. Pada awal masa kemerdekaan, perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat karena adanya transisi pemerintahan. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembaga-lembaga negara, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan mendapat tantangan dari Belanda melalui agresi-agresi yang dilancarkan. Hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk setelah agresi Belanda tanggal 18 Desember 1948. Atas jasa baik PBB untuk Indonesia, telah diadakan konferensi meja bundar di Den Haag antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil konferensi meja bundar itu, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 sebagai Undang-Undang Dasar. Untuk menyelamatkan negara, maka tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkanlah dekret Presiden yang berisi pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Rako Ferry Christian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sri Rakasya Karim. Lambang-lambang negara. Pengaturan bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera negara. Bendera negara diatur menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24/2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu.
yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Bahmit II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari tahun 1950. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Penggunaan lagu kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada acara-acara tertentu atau acara resmi negara untuk menghormati presiden dan wakil presiden, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Untuk menghormati kepala negara, kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Setiap orang yang hadir pada saat lagu kebangsaan diperdengarkan dan atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Sri Rakasya Karim. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya yang akan dipaparkan oleh Ibu Sri Handayani. Silakan. Mengidentifikasi dan mentaati peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundangan. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia serta penempatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Perpu. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Perda provinsi. 7. Perda kabupaten atau kota. Selanjutnya, kebijakan publik dalam format keputusan dan tindakan administrasi pemerintah. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan, serta pejabat pemerintah mempunyai hak untuk diskresi dan memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, ketaatan warga negara pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, asas peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ketiga, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. 7. Keterbukaan. Selanjutnya,
Landasan keberlakuan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 1. Dasar filosofis, 2. Dasar sosiologis, dan yang ketiga, dasar yuridis. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Sri Handayani. Selanjutnya akan dilanjutkan materi berikutnya yang dipaparkan oleh Ibu Saida Syam. Silakan. Landasan atau dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan terbagi atas 3, dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Adapun prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para perancang atau penyusun peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. 2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. 4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan perundang-undangan lama. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia, apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami, lalu kita amalkan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Adapun pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, yang perlu kita tegakkan dan lakukan adalah meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, pembangunan yang merata, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan otonomi daerah, memperkuat sendi-sendi hukum nasional, serta adanya kepastian hukum, perlindungan, jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan semangat kekeluargaan yang perlu kita lakukan setiap hari, usahakan atau budayakan saling bertegur sapa, menghindari penonjolan sara atau perbedaan, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilihat dari terwujudnya sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, dan musyawarah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman semua. Demikian podcast hari ini. Semoga podcast ini berguna untuk kita semua, dapat menambah wawasan dan tetap semangat mengikuti kegiatan Latsar. Terima kasih. Oke, mari aplaus. Ya, demikian tadi sajian untuk kelompok ya podcast. Jadi kelihatan masih ada perbedaannya pemahamannya. Kalau kelompok satu tadi agak sederhana, kalau kelompok dua kompleks dan lebih lengkap ya. Nah, silakan teman bersaing, masih bisa diperbaiki. Kalau perbaikian kelompok satu bisa dipoles. Ya, baik teman sekalian.
hari ini kita sudah mencoba tampil dengan tugas masing-masingnya. Oke, baik. Kemudian kalau yang tugas kedua belum selesai ya? Sudah ada juga kelihatannya saya lihat tadi. Coba saya lihat dulu. Tugas kedua. Oh, belum ada kelompoknya. Baru satu tugas kelompok, ya? Baru satu tugas kelompok. Tugas kelompok kedua rupanya belum dibuat ya. Tentang teknik analisis isu ya. Kalau yang individunya saya lihat sudah selesai. Kelompoknya belum. Betul? Yang kelompok dua, apa tugas kedua? Oke. Baik, teman sekalian. Ada yang mau tanggapi dari kelompok 1 tentang paparan kelompok 2? Tidak ada? Atau kelompok 1 kagum? Ya, lebih lengkap ya kelompok 2 ya. Oke, baik teman sekalian. Selanjutnya ada Nur Hayati, silakan. Ya, terima kasih. Cuma mau menanggapi. Tadi kayaknya tidak disebutkan nilai-nilai teori sama praktis, cuma sekedar membaca seperti membaca rangkuman begitu. Ya. Menurut saya. Oke. Ya, silakan untuk kelompok 2 itu ya. Untuk kelompok 2. Iya, Pak. Iya. Oke, silakan kelompok 2 ditanggapi. Silakan kelompok 2. Iya, silakan. Tadi bagian materinya siapa ya? Materi yang mana katanya Nur Hayati? Semua materi kan kalau di kelompok, misalnya di kelompok kita, itu kita sebutkan nilai praktis itu ini begitu, nilai teoritis ini, tidak membaca semua dibaca begitu, tapi tidak dijelaskan yang mana nilai praktis, mana nilai teoritis begitu. Ya, silakan. Mungkin ada teman yang bisa menanggapi yang lain untuk dia. Silakan kelompok 2, ada yang menanggapi? Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bisa menanggapi sedikit mengenai apa yang dipertanyakan oleh Ibu Nur Hayati. Iya. Di dalam bedah buku ini, dalam podcast ini, kita sudah membagi dari satu buku yang berjudul, bukunya sudah dijelaskan tadi yang mencetak, terus kita sudah bagi satu buku itu dibagi menjadi 5 bagian. Mungkin kalau bukan materinya bagiannya kita, mungkin kita enggak ngerti itu. Nggak tahu maksudnya Ibu Nur Hayati itu masuk di bagiannya siapa. Ini yang saya tanyakan dari
kelompok Anda membedah sebuah buku itu, nilai praktis dan nilai teoritisnya itu yang mana? Yang bagian mana? Apa nilai praktis dan teoritisnya? Karena kalau di kelompok kami itu dijelaskan. Terima kasih. Maaf, mungkin Aida bisa menjelaskan. Ya, silakan Saida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mewakili teman kelompok saya menambahkan sedikit. Jadi berbicara secara makna. Makna itu kan ada dua, makna tersirat dan makna tersurat. Dalam konsep buku ini, kami sudah memaparkan makna tersuratnya. Jadi semua yang kami paparkan di situ jelas. Makna tersiratnya kami tidak menjelaskan secara konsep. Kayak misalnya, oh ini nilai teoritisnya, ini nilai edukatifnya, ini nilai praktisnya. Karena dari hal tersebut, disinilah kami mengajak teman-teman atau pendengar supaya bisa mengkaji lebih jauh. Oh ternyata dari penjelasan teman-teman di podcast ini, inilah nilai teoritisnya, inilah nilai praktisnya, inilah nilai edukatifnya. Kalau berbicara secara nilai teoritis, ini sangat dijelaskan. Saya ini dulu, mohon maaf, saya gambarkan sedikit dulu tentang nilai teoritis. Seperti yang kita ketahui bersama, nilai teoritis itu kan adalah sebuah bentuk dari buah pemikiran dan juga pola pikir, di mana kemudian akan mendasar sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk dari teori-teori yang ada sebagai bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah atau dalam suatu hal. Contohnya, tadi dari saudari Sri Rekaria sudah menjelaskan tentang bagaimana nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Kayak tadi ada dijelaskan tentang bahasa Indonesia, ada dijelaskan tentang bendera, ada dijelaskan tentang lambang negara, ada dijelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Begitupun dari pemaparan teman saya, Saudara Satya, menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara di dalamnya, kayak cinta tanah air, itu semua sudah dijelaskan. Jadi sudah terkonsep secara nilai teoritis. Terus, dari secara edukatifnya dan nilai praktisnya itu sudah masuk dari pemaparan saya. Di mana dari pemaparan saya itu, untuk nilai praktis yang kita ketahui kan dia penjabaran dari nilai instrumental atau nilai-nilai yang merupakan pelaksanaan secara nyata atau nilai-nilai yang sesungguhnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan baik itu dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dari akhir materi yang saya sajikan, di sana ada beberapa pesan yang saya sampaikan terkait tentang nilai edukatif dan nilai praktis yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, seperti halnya yang dituankan dalam satu pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi dalam konsep itu berarti kita diajak untuk menerapkan bagaimana konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus ada juga yang namanya meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek dan kehidupan. Terus menghindari penonjolan sara atau perbedaan karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Jadi menurut saya memang kita dalam podcast ini tidak memaparkan secara betul-betul kayak oh ini nilai praktis, nilai teoritis, dan nilai edukatifnya, tapi secara tersirat itu semua sudah kompleks di dalamnya. Mohon ditanggapi jika ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Iya. Ya, terima kasih. Puas. Oke. Teman-teman sekalian, memang kalau kita
menulis ya. Ketika itu tulisan mengalir atau penyampaian mengalir, beda bahasa lisan dengan bahasa tertulis. Kalau bahasa lisan bisa saja kita tulis sampaikan item per item ya. Nah, ketika seperti tadi, ketika diuji dia bisa tahu bahwa di sini letaknya. Jadi tidak ada masalah. Sudah termuat dalamnya, cuma kelompok 2 dia tidak tulis per item bahwa ini nilai praksis, ini nilai teori. Tapi di dalamnya sudah dirancang, diramu seolah menjadi sebuah berita yang menarik. Kan agak mengganjal ketika kita bicara tiba-tiba nilai praktis adalah bla bla bla. Nah, itu kalau kita mengajar. Tapi kalau dalam bentuk podcast, broadcasting, sama dengan kalau orang menyiar kan bagaimana mengalir itu. Bagaimana mengalir. Nah, itu ya. Jadi kedua-duanya benar. Kalau keinginannya Nur Hayati muncul itu dibenarkan kalau tertulis. Tapi ketika disampaikan mengalir, tidak perlu ditulis disebut itu, tapi sudah terisi dalamnya. Gitu ya. Nah, sama ibaratnya kalau pembaca berita, ketika dia per item, nanti penonton menganggap ini kuliah kita ini ya, kayak kuliah. Nah, itu. Tapi tidak salah ketika itu tertulis. Kalau tertulis diberi kode 1 nilai ini, kode 2 ini boleh. Tapi ketika sudah dilantungkan, dibacakan, tidak perlu lagi disebut itu. Ya, cukup ada intonasi yang membedakan penekanannya. Ya, jujur tadi dari beberapa yang menyampaikan agak bagus semua duduk kelompok ya. Nah, cuma tadi bagaimana caranya mendesain ya. Berarti ketika saat rekaman itu tidak menggunakan mic ya. Langsung karena masih ada audio, ada suara lain masuk ya. Nah, ya. Jadi ketika kita sama halnya kalau orang menyiar karena direkam itu napas itu siapa tadi yang penyaji ketiga itu keras sekali napasnya itu. Ya, jadi ada namanya miking ya, miking. Ketika kita bernapas tarik mundur itu. Ya, karena Opa juga sempat jadi penyiar sejak dari SMP itu Opa sudah menyiar di radio OSIS. Kemudian waktu di tahun 97 itu Opa menjadi penyiar di RRI Palu di bagian siaran pedesaan. Kalau kalian dulu waktu masih kecil pernah dengar siaran pedesaan di RRI Palu tentang obat tradisional tentang penggunaan kakak coklat menjadi obat napas, kemudian apa itu Opa yang menyiar itu. Ya, Opa yang menyiar. Nah, bisa ingat-ingat vokalnya itu. Jadi ketika mau menapas tarik. Baru usahakan kalau ketika kita rasa bahwa ada ada spasi agak panjang, maka musik masuk. Musik masuk. Akan lebih indah kedengarannya. Jadi podcast akan lebih indah. Coba dengarkan kalau orang-orang yang siapa namanya yang saya akui juga termasuk artis dia selebriti tapi mampu dia menjadi presenter, menjadi di mana-mana diminta ya, diminta menjadi MC atau moderator. Ada itu yang perempuan itu yang biasa di MotoGP itu. Nah, di MotoGP itu enak sekali ya. Ya biar menteri itu dia main-main bergurau tapi mengisi kekosongan ketika ada stagnan pembicara yang kedua maka masuk dia sebagai. Tapi apapun itu saya apresiasi Anda sudah bagus semua. Bagus semua. Keduanya sudah bagus. Makanya terus terang saya kasih angka di atas 80 semua ya. Di atas 80 kan angka standar lulus itu 70,1 saya kasih 80 di atas. 82, 88. Saya pikir ya tinggal dikembangkan terus, jangan berhenti sampai di sini. Ya, lumayan Anda baru pertama sudah bisa kelihatan. Opa dulu pertama menyiar itu lutut gemetar itu. Di sekolah itu lutut, itu sampai keringat sampai di betis itu waktu pertama menyiar di radio OSIS. Nah, begitu sudah menyiar di RRI Palu, setiap hari Rabu pagi itu. Rabu pagi dengan Rabu malam itu Opa menyiar dulu. Waktu kuliah kerjasama Unismo dengan RRI Palu dalam siaran pedesaan karena kita di Fakultas Pertanian. Nah, itu pengalaman-pengalaman bagaimana caranya supaya ini nanti audionya coba Anda dengarkan nanti. Yang ketiga tadi atau yang satu sebelum terakhir itu kan teraskan napasnya itu. Ya, tentara. Jangan kayak berlomba. Kenapa? Karena kita ini tidak dikejar. Santai aja. Ketika mau napas tarik sedikit, tapi harus siap. Siap tangan sebelah untuk tekan audio supaya masuk musik ya. Ya masuk musik ketika kita tarik musik. Dan memang ada sistem yang bekerja kalau macam di RRI itu. Ketika kita keluar audio di mic, maka musik akan kecil.
Ya, gitu. Tapi ya saya hargai, cukup bagus ya, luar biasa kamu saya. Saya apresiasi Anda, cukup bagus. Tinggal sebentar dilihat lagi individunya. Nah, sekarang pertanyaannya kita lanjut. Sudah ada siap tugas kedua? Kelompok yang kedua sudah siap? Kalau di LMS saya lihat belum ditampilkan, tapi saya yakin sudah dibuat. Sudah dibuat karena dia menyangkut masalah metode cara membuat kertas kerja, teknik analisis isu lingkungan strategi. Sudah dibuat? Ya kalau ya yang ketiga ya belum pasti karena belum diajarkan tentang bagaimana baris berbaris. Harus ada dulu dong teori anunya, prakteknya diperagakan oleh struktural. Karena struktural yang menyampaikan teorinya, prakteknya, teorinya, kita yang meminta tugasnya. Kita sudah sepakat. Makanya sebelum struktural memberikan contoh latihan baris berbaris, teknik olahraga, saya tidak akan menagih tugas yang ketiga ini. Ya, saya tidak akan menagih. Kenapa? Tidak cukup hanya video yang saya kasih Anda. Video itu dia jalan terus. Entah saudara tahu atau tidak, dia jalan terus. Tapi ketika praktik peragaan, maka ketika Anda meminta untuk diulangi, akan diulangi. Ya. Nah, jadi sekarang yang saya minta, teman-teman, ya sudah ada kan siap untuk tugas kedua? Teknik analisis isu kontemporer. Nah, usahakan kita dua tugas kelompok tampil, habis itu baru kita individu perwakilan. Bisa ada yang tampil tentang cara analisis? Yang mana? Emil, sudah ada? Ini Emil senyum-senyum, kayaknya sudah ada sama dia ini. Izin Opa, boleh. Cuman saya kalau memang ada kekeliruan, mohon bantuan. Iya, kekeliruan di tempatnya kita di sini diskusi saling memperbaiki. Ya, bukan hanya saya, ada pengalaman teman-teman saudara bisa. Kayak tadi itu jangan dianggap pertanyaannya Nur Hayati itu menyinggung, tidak. Itu justru pertanyaannya mengingatkan kita, karena memang bunyi tugas itu demikian. Nah, kita lebih lengkap. Kalau tidak ada yang bertanya ekstrim, maka Anda tidak akan menjelaskan. Nah, begitu ditanya oleh Nur Hayati, nah, saya sudah merasa bahwa dia memahami, dia jawab. Nah, ini untuk kita semua, Ya, jadi ketika dia menanggapi Emil, bukan berarti untuk Emil toh, tapi untuk kita semua. Sama-sama belajar. Oke, silakan. Emil mewakili kelompok berapa? 1. kelompok 1 Opa. Oke, silakan. Izin sebelumnya Opa, jikalau Ya, silakan. isu kontemporer saya tidak dijabarkan sekali Opa. Ya, silakan dijelaskan, baru kita lihat. Ini kelompok atau pribadi, individu ini? Kelompok? Individu Opa. Oh, individu, silakan. Jadi isu trending topik yang saya ambil di sini yang sudah lama sekali sampai sekarang, ini memuat tentang penyebaran kabar berita yang tidak benar tentang adanya virus COVID-19 di masyarakat. Salah satunya di masyarakat tempat saya bekerja. Kemudian saya menganalisisnya dengan AGHT, ancaman, gangguan, dan hambatan dan tantangan. Ancaman yang pertama tentang penyebaran kabar berita hoax tentang tidak adanya, apakah ada atau tidaknya COVID di masyarakat ini, pertama dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Poin utama ancaman ini muncul karenanya muncul berita hoax dari media sosial, apakah Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian surat kabar online, dan sekarang masyarakat membagikan berita hoax ini tanpa punya landasan atau pengetahuan yang lebih tentang apakah ada virus ini di masyarakat atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
aktivitas masyarakat akan terganggu dengan adanya berita ini. Jadi kita seakan-akan akan kayak skeptis, Pak. Apakah ini COVID akan mengganggu dengan aktivitas kita atau tidak? Jadi dengan ada aktivitas masyarakat terganggu karena adanya beberapa kebijakan pemerintah untuk melarang misal keluar daerah, Ya. kemudian untuk yang sekarang mudik, itu salah satu gangguan. Kemudian hambatan dari penyebaran kabar beritanya adalah ini, Pak. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang virus. Jadi kita hanya tahu sebatas, oh virus ini hanya menular dari batuk, kemudian kita hanya tahu bahwa virus corona ini dia salah satu gejalanya adalah suhu di atas 38, itu hanya awal dari pemahaman masyarakat awam. Jadi untuk hambatannya jadi apakah ini COVID hampir sama dengan flu biasa, mungkin masyarakat akan menganggapnya sama, atau mungkin dirasa COVID ini tidak ada. Kemudian tantangan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap virus COVID-19. Apakah ini COVID ada atau tidak? Izin Opa, kalau misal ada yang salah dikoreksi Opa. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, sebelum saya tanggapi, silakan teman-teman peserta. Ada teman yang ingin menanggapi? Silakan. Banyak orang kesehatan di sini. Ini saya lihat Sri Rekaria dari Tajuk Senyum-Senyum ini. Ada yang disampaikan, Sri? Belum ada. Ya, ya bagi-bagi pengalaman. Jadi begini, betul. Terhadap hot issue, ya, trending topik yang kita hadapi, tentu kita punya pemahaman yang berbeda. Tidak boleh saya mengatakan bahwa Emil salah, ya. Tapi itulah yang bisa ditangkap Emil tentang ancamannya. Bisa dibenarkan begini. Ancamannya itu karena adanya berita yang tidak resmi, hoax, ya. Otomatis ketika itu banyak berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, terlepas bebas di media sosial. Masyarakat awam membaca, menilai bahwa itu ternyata benar, pasti timbul gangguannya. Ya, gangguannya pasti terhambat kerja. Jangankan masyarakat awam, saya sendiri ini was-was sekali mau ke kantor saja. Sudah kayak bagaimana mau pegang gagang pintu saja, berhitung saya, biasa pinggul atau siku yang disorong. Nah, kalau misalnya ada jadi mengurangi kinerja kita. Tidak sembarang mau sentuh apa-apa. Jadi bisa terjadi apa ya? Betul, skeptis ya. Kewaspadaan tinggi yang sudah tidak masuk akal. Nah, kenapa? Penyebab pertama kurangnya sosialisasi kita ya. Hambatannya karena pemahaman kita tentang COVID ini jauh lebih dipahami tentang berita hoax diterima daripada sumber berita yang benar. Padahal kalau kita buka berita-berita ini, cerita tentang COVID ini, COVID itu ada profesor dari Amerika itu mengatakan bahwa tidak benar itu kalau mampu hidup 9 jam, dia tidak bisa hidup di inang yang mati. Tidak bisa hidup di inang yang mati. Kalau di kulit kita dia mampu paling lama 4 jam. Itu pun kalau sudah usap deterjen mati. Itu yang saya baca. Tapi kan selalu saja ditambah berita hoax. Kayak kemarin. 24 jam, dalam rangka 24 jam, 11 dokter meninggal. Ini berita ini, jadi caranya kalau ingin mengetahui berita benar atau tidak, diklik di situ baru cari berita yang sama di sumber berita yang benar. Di Kementerian Kesehatan dengan di tim COVID. Ketika keluar itu judul sama dan beritanya sama, bahwa benar. Tapi kalau dia keluar baru dia centang merah, berarti salah berita itu. Nah, itu dulu dipahamkan masyarakat bagaimana menilai berita hoax dengan berita benar. Pasca berita tentang COVID, sudah hampir 11.000 berita hoax yang dibuat. 10.000 lebih sudah. Ini semua meresahkan masyarakat terlepas bebas. Ya, jadi ancaman, gangguan, hambatan, tantangannya ya kita harus bangkit.
kalian-kalian yang punya ilmu tentang itu, apa yang Anda harus lakukan? Kita tertantang untuk bersosialisasi, menginformasikan tentang kebenaran itu. Apa trik-trik kita di tantangan itu? Tantangan itu boleh diambil dua versi, tantangan negatif dan positif. Negatif itu kita hanya menerima, ya, dengan cara apa yang kita lakukan supaya tidak terkontaminasi. Tapi tantangan positif, gerak aktif, apa yang kita lakukan supaya masyarakat yang tidak paham itu akan lebih tahu dan bisa menghindar. Nah, itu intinya terhadap wanita itu. Karena COVID ini memang kalau kita mau dengar, banyak sekali berita, ada yang menganggap bahwa itu tidak ada, ya. Ada yang menganggap bahwa itu tidak ada, hanya direka-reka. Ya. Tapi ketika kita melihat berita juga dan kenyataan orang kena meninggal, itu bisa kita yakini bahwa itu ada. Dan memang secara baik secara ilmiah penelitian maupun secara medis memang ada. Akan tetapi kemarin saya tidak tahu di kelas ini yang saya ceritakan bahwa Anda tahu enggak ketika pernah terjadi gempa di Sulbar? Gempa di Sulbar itu. Ada satu kampung di situ yang sedikit agak terisolir. Tiba-tiba mereka mengecap makanan orang sana bilang palumara ya. Orang bilang palumara, dia makan. Kayak tidak terasa itu asamnya. Asamnya tidak terasa asam. Pedisnya juga tidak terasa. Maka aku tanyalah mereka. Dia tanya tetangganya, bagaimana? Ada asamnya? Tidak. Dia bilang, oh iya memang. Berarti ini memang asam yang sudah tidak bagus sekarang asam. Mungkin karena pengaruh gempa, dia bilang. Satu kampung tidak ada yang rasa apa-apa di situ. Dia sepakat bahwa ini memang karena pengaruh gempa sampai asam itu tidak bagus. Orang jual asam di pasar tidak betul. Rica di pasar tidak betul. Karena tidak ada lagi rica segar. Kira-kira 1 minggu lebih, masuk minggu kedua, mulai ada yang rasa. Mulai ada yang rasa bahwa, sudah bagus asamnya, dia bilang. Ya, sudah bagus asamnya, sudah mulai pedis. Nah, mereka menanggapi lagi bahwa memang karena sudah lama gempa, sudah orang yang menjual rica dengan asam itu sudah bagus, yang segar sudah bawa. Padahal sebenarnya dia tidak tahu, pas mereka satu kampung sudah kena itu. Sudah kena satu kampung mereka itu. Ya, sudah klaster satu kampung itu. 2 minggu itu baru kembali rasanya. Artinya apa? Apabila tidak ada kontak silang virus penyakit, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Yang dihindari kalau terjadi silang virus itu. Karena variannya berbeda. Anda orang kesehatan lebih tahu. Ketika masuk varian lain, maka dia kembali tidak resis, ya. Dia tidak kebal kembali karena baru. Nah, tapi ketika itu saja variannya yang pada akhirnya nanti tubuh kita mampu membuat sistem kekebalan yang melawan itu. Melawan 2 minggu hilang. Nah, itu. Jadi berarti berangkat dari cerita pengetahuan dari profesor di Amerika dengan pengalaman orang di Sulbar, saya punya keyakinan bahwa dengan berdiam diri, memperbaiki gizi, dan tidak kontak silang virus dengan orang lain, yakin bisa kembali sembuh. Bagaimana kira-kira teman-teman? Opa ini bukan orang kesehatan, hanya mencoba melihat lagi. Jadi apa yang disajikan Emil tadi betul, tinggal diperkaya Emil ya. Diperkaya bukan cuma itu. Mungkin tak ancamannya lain selain dari itu, apalagi ancamannya. Ya, ancamannya bisa menghilangkan, menurunkan reputasi Anda sebagai petugas kesehatan, tentang berita yang disampaikan tidak dipercaya orang. Apalagi kira-kira media-media yang lain tidak dipercaya. Jadi ini berbalas ancaman dengan tantangan. Berbalas sehingga nanti mengurangi hambatan. Intinya di sini kita bagaimana mengendalikan ancaman, mengurangi hambatan, ya, kemudian mengurangi gangguan, kemudian kita bangkit dalam rangka menghadapi tantangan itu. Bisa? Oke? Bisa ditangkap? Silakan diperkaya karena berbeda setiap orang cara melihat ini. Tidak bisa dipaksakan karena yang Anda rasakan. Hanya saja kemungkinan Anda sudah rasakan, tapi bagaimana membahasakan? Nah, di situ persoalannya. Ya? Jadi kalau kita ingin mendengar dengan orang lain minta keterangan, silakan bicara bebas, tinggal kita rekam di mana maksudnya. Nah, demikian tadi berita itu. Andai kan nanti Emil disuruh bicara bebas tentang bagaimana itu atau masyarakat, kita bisa tahu di sini ancamannya, di sini tantangannya, di sini gangguannya, ya. Nah, ini.
Jadi sebenarnya ini kita praktek untuk dituliskan. Tapi ketika Anda menjelaskan, biar tidak tersistematis itu, karena biasa bahasa itu kalau tersistematis tidak enak malah kedengaran. Biasa nyambung seperti yang jelaskan tadi, dari ancaman tiba-tiba masuk ke hambatan, kemudian balik lagi gangguan, baru ke tantangan. Kan begitu. Oke? Iya, sip untuk Emil. Silakan penampil berikutnya tentang itu. Siapa lagi yang mau tampil? Laki-laki ke perempuan. Iya, monggo, silakan. Saya mau konsultasi tentang tugas isu. Yang mana itu? Oh, ini rupanya Sri pertanyaan tertunda ini. Yang 2 hari lalu. Ya, coba silakan. Yang identifikasi isu itu apa? Mohon Identifikasi. perbaikannya kalau ada yang salah-salah. Oke. Mau tampil silakan. Ya, izin share screen apa? Iya, silakan. Bisa share? Sudah ada apa tampilannya di situ? Belum. Sementara loading kayaknya. Belum? Oh, dibuka dulu filenya. Setelah terbuka file, baru kita buka share. Oh, iya. Siap, Opa. Jangan masih menu, berat ya. Jadi buka memang filenya. Setelah buka, baru kita buka laman share. Iya, Opa. Ini latihan ya teman-teman sekalian. Tidak ada orang pintar tanpa berlatih. Karena nanti kalian kalau mau tampil presentasi di depan penguji, sedangkan orang pintar biasanya gugup. Nah, ini susah klik kita. Jadi latihan memang. Kalau kita klasikal, saya bisa bantu. Ya, saya biasa ke depan bantu bukakan filenya teman. Tapi kalau virtual begini, bagaimana caranya Opa bantu? Oke. Baiklah, Opa, di sini kan saya mengambil 2 isu. Yang pertama itu isu tentang kekerasan pada tenaga medis di Indonesia dalam masa pandemi COVID. Yang kedua itu tentang maraknya penggunaan narkoba di kalangan remaja di Indonesia. Oke. Yang pertama ini, Opa, isu kekerasan pada tenaga medis di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19, ancamannya itu saya ambilnya serangan fisik maupun non-fisik pada petugas medis di Indonesia akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang diagnosa pada pasien COVID-19. Karena terus terang, Opa, di tempat kerja saya itu sudah berapa kali didemo oleh masyarakat akibat ketidaktahuan masyarakat tentang diagnosa pada pasien COVID. Bahkan sering, Opa, di tempat kerjanya saya itu sampai diposting di media sosial Facebook, katanya rumah sakit di Rumah Sakit Pratama Motong, Opa. Oh, di Motong ya. Iya. Perbatasan Gorontalo sama Sulawesi Tengah. Iya. Karena memang kondisi masyarakat di sini, Opa, tingkat pendidikannya memang rata-rata masih di bawah begitu, Opa. Jadi pemahaman mereka tentang tentang COVID ini masih kurang paham begitu, Opa. Iya. Ya, kemudian, Opa, gangguannya itu terhambatnya proses pelayanan oleh tenaga kesehatan pada masyarakat akibat adanya konflik yang terjadi antara pemberi pelayanan jasa medis dan masyarakat. Ya. Ya, karena akibat dari serangan demo pada waktu itu, Opa, mengharuskan rumah sakit kami tutup untuk beberapa hari. Jadi terganggu proses pelayanan pada sempat ditutup rumah sakitnya. Iya, sempat ditutup, Opa. Ya. Memang pada saat itu memang karakteristik masyarakat di sini agak keras, Opa, bahkan sudah sempat terjadi kekerasan langsung pada kami petugas rumah sakit, sampai ditarik-tarik di jilbab, sampai dibentak-bentak, Opa, sampai dikeluarkan kata-kata yang tidak layak begitu. Katanya kami petugas medis cocoknya kerja di sawah, tidak cocok bekerja di rumah sakit. Makanya kalau mental pimpinan bagus memutuskan untuk menutup sementara pelayanan di rumah sakit kami.
Kemudian hambatannya itu OPA pelayanan yang diberikan kurang maksimal dan efisien sehingga berakibat terhambatnya perkembangan kemajuan pelayanan di vaskes tersebut. Ya, akibat adanya itu OPA, makanya kami sebagai tenaga medis, baik dokter, perawat, bidan, itu pada saat penyampaiannya itu pada saat penyampaian apabila ditemukan pasien corona itu kami lebih berhati-hati lagi OPA, sehingga takutnya lagi timbulnya salah paham di masyarakat yang akhirnya lagi melakukan tindak kekerasan di rumah sakit, Opa. Karena ini saya alami sendiri secara nyata di rumah sakit ini, Opa. Ya, tantangannya meningkatkan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi setiap tenaga medis di Indonesia sehingga tidak mudah terjadinya tindak kekerasan kalangan tenaga medis di Indonesia. Opa, untuk contoh isu saya yang pertama, mohon tanggapannya Opa, bagian mana yang harus ditambahkan atau harus. Teman-teman lain ada yang menanggapi sebelum Opa? Ya, atau ada teman-teman lain, mohon sarannya. Supaya kita saling membantu. Teman-teman lain dulu. Karena di sini teman-temanmu lebih paham orang kesehatan. Kalau saya cuma dari aspek ya mungkin dari segi hukumnya, ya. Ada? Atau Saida mau tanggapi? Ya, Kak Saida. Kayaknya Saida lihat senyum-senyum. Silakan kalau tanggapi, Ida. Ini kalau sama-sama orang kesehatan biasanya curhat ini karena sama-sama mengalami. Oke, saya coba dulu ya. Jadi betul. Jadi ancaman itu ada berapa aspek ya, baik fisik maupun non fisik. Nah, jadi apa sih yang dimaksud ancaman itu? Kondisi yang membuat kita tidak bisa berbuat karena terkait dengan menyangkut masalah resiko. Resikonya berdampak kepada bisa nyawa, ya, bisa lumpuh dalam aspek sosial, itu menyangkut. Kalau gangguan sebatas mengurangi, kalau ancaman itu malah bisa mematikan, fatal itu ancaman. Jadi lebih kepada to person kalau ancaman. Kalau gangguan sistem, ya. Kalau hambatan hasil, output itu yang diganggu kalau hambatan. Ya. Proses dan output. Kalau tantangan itu adalah bagaimana caranya kita mempositifkan, ya betul sudah. Nah, jadi ancamannya terjadi serangan maupun non fisik, ya. Kenapa? Sebenarnya akarnya di sini kan berangkat dari pemahaman masyarakat. Masyarakat bukan tidak paham. Kenapa? Adanya gangguan informasi yang silang. Kecenderungan orang menerima informasi itu yang kurang bagus dibanding informasi bagus. Ya. Orang lebih suka menerima informasi ekstrim daripada yang normal. Jadi kalau saya menganggap ini karena terjadinya gangguan sistem pemahaman masyarakat yang berasal dari berita hoax dengan pengalaman-pengalaman. Kan biasa begini, kalau ada pasien datang ke rumah sakit, tiba-tiba ada petugas medis sempat bertanya, apa pernah kontak dengan orang yang kena COVID? Ditanya begitu, pasti dia merasa, ibu ini menuduh. Padahal ini pertanyaan ini maksudnya mengamankan orang itu dan mengamankan petugas. Apalah yang bisa dilakukan petugas kalau sudah dia jama itu orang yang padahal dia ada kontak. Walaupun Anda pakai APD belum tentu aman. Karena APD itu Anda tidak mungkin mampu memakai APD sampai sore. Kemampuan orang pakai APD itu maksimal 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam tak kupas kulit itu. Yang ketat ya. Makanya setiap 4 jam istirahat itu. Di dalam teori ya. Itu yang menjadi sehingga mengancam, bukan cuma mengancam masalah fisik dan fisik, mengancam tentang terhentinya pelayanan itu. Terhentinya pelayanan itu. Boleh saya angkat telepon dulu? Saya lihat nomor. Izin dulu, saya angkat telepon dulu.
Oke, maaf tadi ya, saya terima karena saya lihat ada nomor saya kalau nomor kayak begitu nomor halo, berarti saya anggap ini orang serius. Kalau nomor-nomor yang lain biasa hanya orang main-main ya. Nah, kalau halo kan pasti jelas orangnya. Ya baik, jadi itu tadi yang saya jelaskan teman sekalian. Jadi betul sudah disampaikan oleh siapa tadi, Sri tadi menyangkut masalah ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Jadi itu tadi pengertian yang jelas. Kalau ancaman itu dia sangat urgen, fatal dia. Bisa mematikan sistem, bisa memberikan efek yang resiko tinggi sama kita. Kalau gangguan itu lebih eksternal dia. Ya, lebih eksternal. Kalau ancaman ke internal. Gangguan itu lebih eksternal, maksudnya sistem yang terganggu. Bisa mengurangi kinerja kita. Ya, kalau hambatan dalam proses produksi dan output. Ya. Nah, tantangan di sini saya katakan tadi ada tantangan internal dan ada eksternal. Kalau internal bagaimana membentengi diri kita? Ya seperti disampaikan tadi teman saudara ya Sri bahwa butuh perlindungan hukum. Memang ada. Kenapa? Karena unsur di puskesmas apa di rumah sakit itu sebenarnya dapat ada haknya untuk dilindungi, ada petugas di situ bertugas jaga, tergantung kita minta di bupati ya, di pemerintah bahwa kita merasa terancam. Sama halnya kejadian di Morowali dulu. Ada bimbingan saya dokter, karena ada kasus di sana pasien meninggal, ya dianggap malpraktik, dianggap dokter yang memberikan dosis yang salah sampai meninggal dokter pasien, makanya rumah sakit dilempar. Jadi bupati telepon saya melalui dokter itu bahwa diizinkan untuk kembali karena dia kepala rumah sakit. Karena kepala rumah sakit itu eselon 3 kan? Ya, saya ajar PIM, saya izinkan kembali dan solusinya itu sebelum sampai ke rumah sakit singgah dulu di Polres minta pengamanan. Ya karena masyarakat kan tidak tahu urusan itu. Jadi kalau ada pengamanan minimal dia mengurangi tindakan itu. Boleh, karena polisi cukup banyak itu. Kita minta di bantuan pengamanan dengan alasan itu. Ya, bahkan kalau ada petugas yang terdampak, misalnya dia mengarah kepada personal program, bisa kita lindungi. Tentu dengan waktu tertentu ya, misalnya kita mau keluar minta pengamanan bisa. Kenapa cuma alat berat yang bisa dikawal? Kenapa bukan manusia dikawal? Kalau alat berat kan tidak terlalu pusing. Cuma prosesnya harus minta, bermohon ya. Saya kira betul itu apa yang disampaikan tadi Sri ya tentang kondisi. Jadi kenapa dimasukkan kategori tren, hot isu dan tren? Karena di sana itu memang dipermasalahkan orang, bukan masalah pribadi. Komunitas sekitar wilayah kerja itu memang dipermasalahkan masalah itu. Bukan lagi persoalan masalah COVID, tapi sudah merasa seolah-olah mereka dibodoh-bodohin ya dengan berita-berita itu. Mereka dihambat dia punya aktivitas, terutama masyarakat itu kan merasa bahwa kalau ada keluarga sakit wajib hukumnya dibesuk. Kalau meninggal harus rame-rame. Nah, kondisi ini bertentangan dengan SOP dari pandemi, SOP dari COVID. Nah, itu yang susah dirubah. Makanya harus ada pemahaman, pengetahuan, sosialisasi kepada mereka. Caranya sosialisasi, jangan kalian yang petugas-petugas muda. Karena masyarakat bukan melihat kemampuan ilmunya, tapi melihat kedewasaan, kematangannya orang yang bicara itu. Kan Opa juga alami dulu ketika tamat SPMA, memberikan penyuluhan di kampung, tidak dihitung itu. Sampai sempat menyesal saya. Untuk apa saya sekolah capek-capek? Pulang ke kampung sendiri mengabdi, justru yang Om dihadapi cuma ditanya, anaknya siapa kau? Bapak saya namanya Pondrala, anaknya Pondrala. Pulang. Ya kenapa? Dia bilang, bapakmu saja itu nanti basah tangannya kalau mau makan. Empangmu itu saya yang kerja, sawahmu saya yang kerja. Kenapa kau ajar saya? Mereka tidak mau tahu bahwa kita memang sekolah untuk itu. Nah, jadi kalian kalau petugas kesehatan mau memberikan penyuluhan kepada masyarakat, harus sama-sama dengan tokoh masyarakat. Ajak tokoh masyarakat siapa yang Anda bisa pengaruhi, yang mengerti, paham ini, baru berdampingan dengan petugas dari kecamatan, ya, dengan petugas keamanan, baru Anda sosialisasi. Ya. Jadi itu ya, saya kira begitu anunya Sri. Silakan kalau mau dilanjutkan atau teman mau tanggapi.
Model nggak satu kasus lagi sih? Narkoba. Ya, silakan. Terima kasih Opa atas tanggapannya. Bisa saya lanjutkan ke Ya, kasus silakan selanjutnya? lanjutkan. Ya, kasus kedua. Kalau di sini Opa saya mengangkat tentang isu narkoba. Karena Ya. di sini juga Opa kebanyakan remaja yang di lingkungan sini banyak yang menggunakan narkoba. Saya mengangkat isu Opa yang banyak terjadi di lingkungan sekitar saya. Ya. Ini ancamannya Opa yang pertama, rusaknya masa depan dan moral generasi muda di Indonesia akibat penyalahgunaan narkoba. Ya. Kemudian gangguannya itu akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menyebabkan gangguan fisik maupun psikis di kalangan remaja di Indonesia. Untuk hambatannya, terhambatnya kemajuan sumber daya manusia akibat rusaknya mental generasi muda di Indonesia. Dan untuk tantangannya ke depan itu meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran narkoba di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, generasi muda, serta meningkatkan tindakan hukum terhadap penyebar maupun pemakai untuk memberikan efek jerah kepada mereka. Bagaimana Opa? Ya, saya kira ya. Mana temannya dulu? Yang mana temannya mau tanggapi dulu? Oh, iya. Ya, Untuk temannya dulu. teman-teman siapa tahu ada yang mau menanggapi. Ya. Kita diskusi sama-sama ya, jangan dianggap cuma Opa yang tahu. Justru kalian lebih paham ini. Kalau model penulisannya ya Opa mungkin bisa memberi rekomendasi, tapi kalau konten isinya itu ya, saya kira kalian orang kesehatan lebih tahu ya. Siapa mau tanggapi? Atau Nur Hayati mungkin? Izin Opa. Oh, silakan. Ya. Mungkin sedikit bercerita sambil menanggapi isu narkoba di masyarakat ini, Opa. Oh, silakan. Ya. Silakan. Selama ini mungkin saya pernah mengalami kasus juga bercerita dengan pihak keamanan. Ya. Kasus narkoba di wilayah kita di daerah Parigi Utara memang banyak sekali Opa. Maksudnya anak-anak muda yang masih SMA, yang masih SMP pun, atau baru-baru tamat SMA, mereka menikmati hidupnya itu dengan apa ya? Dengan merasa tenang, merasa bebas begitu, Pak. Merasa tidak ada yang membebani, tidak ada yang memberikan beban begitu. Sehingga mereka hanya bergabung dengan teman-teman. Di saat kita bergabung dengan teman yang salah, disitulah kita merasa diarahkan, pingin tahu, biarpun mereka cuma kadang-kadang ngelem atau komik itu, mereka sudah merasakan ketenangan yang menurut mereka itu enak rasanya begitu, Opa. Mungkin dari pemahaman saya, masyarakat, orang tua atau pihak-pihak terkait itu cara didiknya, cara penanganannya kurang tepat menurut saya, Opa. Kurang kena dan ke anak-anak muda kita, ke orang tua yang memberi arahan, yang memberikan kebebasan kepada anak-anak. Di situ kita harus masuk, Opa, sebenarnya. Bagaimana memberikan, sekarang ini kan sebelum ada penyuluhan narkoba di puskesmas kan, ada programnya. Mungkin mohon maaf saja, mungkin kita hanya menjalankan tugas begitu, Opa. Tidak mengambil di mana sisi, di mana kejadian yang terjadi, di mana kita bisa berbincang dengan keluarganya, dengan anaknya si penderita narkoba itu, supaya mereka mengerti
apa sih itu narkoba sebenarnya. Narkoba itu kalau mereka tahu ya sabu-sabu atau yang lain-lain yang kelihatan di TV. Narkoba itu yang sejenis yang bisa halusinasi, membuat halusinasi kita, membuat kita tenang, tapi sebenarnya kita enggak tenang yang seperti orang lihat. Orang pakai narkoba itu kayak orang-orang setengah-setengah begitu, mohon maaf Opa. Tapi mereka rasa itu tenang, padahal enggak. Dan begitu Opa, menurut saya dari sisi kita mungkin, atau penyuluh kesehatan mungkin, atau dari pihak terkait keamanan kurang memberikan efek jera juga terhadap si pelaku pengedar narkoba atau pemakai. Kadang-kadang pernah cerita ada tertangkap kasusnya di wilayah saya, di puskesmas juga, si pengedar itu tertangkap, tapi 2 hari 3 hari dia dikembalikan katanya karena tidak ada cukup bukti. Padahal masyarakat di situ sudah menangkapnya dengan bukti. Ini cerita cerita dari saat kita berada di ruang rapat itu seperti itu. Tapi waktu itu tidak ada dari pihak terkait yang bisa klarifikasi seperti itu. Tapi masyarakat di sana sudah tidak merasa bahwa pihak keamanan itu memberi perlindungan atau merasa dibiarkan saja beredar itu narkoba di wilayahnya. Begitu. Oke. Baik, teman sekalian, itu rujukan medisnya. Ada dari Nopi, silakan Nopi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma mau menambahkan tentang tantangan. Tantangannya begini, sebenarnya rumah sakit harus koordinasi juga dengan puskesmas setempat, karena kita di puskesmas itu ada namanya program posyandu remaja dan poli remaja. Di situ kita akan mengkaji anak-anak remaja dan kita edukasi secara pribadi. Apapun masalah dari remaja tersebut, orang bagaimana ya, kita bisa edukasi 4 mata seperti itu. Kalau memang bisa dia tidak di konseling, karena biasa anak-anak atau usia remaja itu takut kepada orang tuanya, sehingga dia tidak mau menceritakan apa yang dia alami dalam hidup mereka, seperti itu. Makanya kita dari puskesmas untuk melakukan tindakan seperti itu, kita kaji mulai dari sekolah, di lingkungan remaja lewat posyandu remaja, kita edukasi. Jika kita menemukan gejala-gejala yang tertentu, kita bisa panggil dia ke puskesmas untuk konseling masalah yang dia hadapi. Begitu, Opa. Oke, sudah dapat informasi ini satu ya. Pikir informasi baru cukup bagus ini. Iya. Kita lanjut dulu ke Muhammad Hidayat. Silakan, Hidayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak untuk saya. Ya. Saya ingin menanggapi dan menambahkan tentang tantangan tadi dari saudari Sri Rekaria. Menurut saya Pak, kalau tantangannya selain untuk pencegahan, kurangnya minat dan wadah yang diberikan kepada pemuda itu Pak, seperti contohnya untuk menyalurkan bakat mereka itu masih kurang. Jadi seperti ada yang minatnya di olahraga atau di bidang musik, jadi kalau minatnya mereka itu tersalurkan Pak, jadi dan ada wadahnya, jadi pemuda yang tadinya itu ingin menggunakan narkoba mungkin bisa teralihkan seperti itu. Selain misalnya kan kalau kita dari kesehatan cuman penyuluhan saja, itu saya rasa masih sedikit ada celah. Tapi kalau misalnya minatnya remaja itu dikembangkan, daripada mereka cuma diam tidak tahu apa yang mau dibikin, mungkin bisa diwadahi oleh pemerintah atau dari masyarakat
bisa mewadahi mereka sehingga tidak terjerumus Pak ke ke tindakan penyalahgunaan narkoba seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih banyak. Ya, Pak Hidayat, Novi, dan tadi Satya, saya kira sangat membantu ini, Sri. Jadi memang kalau bicara narkoba ini harus ada simpul koordinasi. Kenapa? Karena ini kan hal yang sulit. Ya, maaf saja. Kenapa tidak pernah hilang? Karena memang menurut data, Indonesia ini adalah sasarannya pasar yang terbesar, pasar terbaik. Kenapa? Kayak sabu-sabu itu di Malaysia itu satu linting itu hanya harganya 65.000 sampai 150.000. Di Indonesia itu paling murah 300.000. Jadi 200% ya keuntungannya itu. Makanya pasar Indonesia, jangan heran di Indonesia ini bahkan di Sulawesi Tengah SD sudah pakai. Ada permen pago-pago, permen kayak boneka-boneka itu sudah pernah disita itu, ada kandungannya. Ada narkobanya. Dan anak-anak senang, enak sekali katanya makan itu. Ya memang enak lah. Kenapa itu? Karena ini narkoba dari psikotropika, narkoba, kemudian aditif. Ini kan sebenarnya tujuannya bukan untuk dikonsumsi begitu, tapi untuk kesehatan, untuk penelitian. Ya, bahkan ada yang bahan pencampur pengawet itu. Pengawet. Cuma karena ada nilai lain dirasakan anak muda, salah satu faktornya itu karena mereka tidak punya kesibukan. Satu. Kedua, lemahnya sistem penguasaan orang tua dan keluarga. Ya makanya tadi menarik sekali ada posyandu remaja. Waduh, bagus itu. Cuma caranya kalau posyandu remaja, ini solusi, bagian dari solusi ya. Kalau kita bahas ancaman, tantangan, ancamannya tadi itu merusak sendi kehidupan. Ya, hambatannya ya jelas mengganggu sistem kita tuh. Ya, gangguannya ya, gangguan, hambatan, tantangan ini yang kita bicarakan. Tantangannya bagaimana kiat kita untuk menyelesaikan. Ya kerjasama dengan tokoh masyarakat terutama. Karena mereka lebih percaya kepada tokoh masyarakat daripada orang teknis, tokoh masyarakat. Ya makanya nanti kalau ada posyandu remaja, libatkan tokoh masyarakat. Angkat kader dari tokoh masyarakat. Ya. Ya. Ada pengalaman-pengalaman seperti pernah saya ceritakan di Ampana itu ada mantri di sana karena tokoh masyarakat lebih dipercaya daripada ini. Kenapa? Karena bukan karena mantrinya, karena dia tokoh masyarakat. Ya, tokoh ketua pemuda olahraga, ketua apa? Ya, di sana enak. Sambil olahraga dia kasih pesan-pesan penyuluhan. Padahal bukan penyuluh kesehatan dia. Sehingga dialah yang menjadi figur yang bisa dihadirkan kalau untuk remaja-remaja. Remaja-remaja takut karena dia dikenal juga dia pelatih karate. Jadi yang jago-jago anak muda itu kalau dibilang Menteri Alipo itu mundur dia. Bukan apa ya, mau berenang jago juga dia. Nah, multi talent, tapi misi yang dibawakan misi kesehatan. Jadi semua orang yang dipastikan itu anggotanya main bola dan karate, tidak ada yang terlibat narkoba. Karena dia sudah sepakat, kalau ada yang terlibat narkoba, dikeroyok 40 orang. Satu ke satu yang gosok dia. Ada anggotanya pernah melanggar ketentuan sampai muntah-muntah dia gosok, karena kesepakatan. Nah, itu tidak bisa digunakan karena harus ada kesepakatan. Tapi paling tidak, ada upaya-upaya kita, ya edukasi, betul. Kemudian ada namanya tindakan prerogatif, ya harus kita mengambil andil bahwa kita punya kewenangan untuk menyampaikan itu, tapi harus didampingi orang lain. Jadi bagus sekali kita selain menangkap hot isu, tapi kita juga harus belajar solusinya, karena terkait dengan profesi saudara. Itu ya. Nah, ya makanya diminta dikelompokkan supaya kita bisa membedakan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Namun di tantangan itu kita dituntut untuk ada nilai-nilai upaya untuk solusi. Ya, karena ya, masuknya di tantangan solusi. Membackup konten pribadi kita dan organisasi kita untuk bisa menyelesaikan persoalan. Saya kira begitu, Sri. Makasih banyak teman-teman sudah memberikan masukan. Ada tanggapan dari Sri? Terbantu? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan untuk kedepannya sebagai nanti saya concern untuk perbaikan tugasnya biar lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, makasih. Kalau saya bukan hanya sebatas tugas, yang perlu Sri ambil itu sarannya teman-teman. Kemudian kedua juga dari saya, perlindungan hukum, segera minta kepala rumah sakitnya untuk bikin MOU dengan pihak kepolisian.
kepolisian. Ya. Kalau sudah terbentuk MOU, tidak usah lagi pakai permohonan kalau ada masalah, karena sudah di situ dimuat bahwa ketika ada masalah maka tim kesehatan yang terdiri dari kepolisian, medis, dan tokoh masyarakat harus turun bersama. Karena kalau kita bermohon, begitu ada masalah bermohon lagi. Tapi kalau dibuat MOU, tidak ada permohonan. Sudah merupakan Pokja, dibentuk Pokja. Ya. Dan ini kegiatan tambahan dari Sri. Jadi teman-teman lain kalau ada kegiatan di luar, Anda tidak rencanakan tapi merupakan bagian mendukung kegiatannya, masukkan di laporan. Karena itu nilai plus. Nilai plus dia menambah nilai kita. Kenapa? Karena kita bisa melakukan kegiatan nilai. Apa yang masuk nilai tadi itu? Nasionalisme, ya masuk. Etika publik masuk. Yang penting sepanjang kita bisa boboti dengan nilai-nilai dasar ASN dan perang kedudukan ASN, WOG, kerjasama, pelayanan publik. Nah, kemudian Anda menjalankan tugas sebagai perekat pemersatu bangsa, berarti ASN, manajemen ASN. Jadi gampang sekali melihat itu penerapan nilai nanti. Ya, oke, makasih. Silakan, siapa lagi mau tampil? Misi Opa, mungkin Oke. saya mau coba konsultasikan tugas. Silakan. Ya. Sri Handayani. Iya Pak. Kelihatan Opa? Belum, masih berproses. Oh, Ya, sudah berproses. Ya, sudah kelihatan. ya, makasih. Mungkin nanti bisa ditanggapi sama teman-teman atau ditambahkan. Ya. Di sini saya mengambil topik keragam hoax di awal tahun 2021. Pas tadi ini banyak sekali saya dengar tadi hoax. Ya. Nah, di sini saya mengambil ancamannya adalah ancaman terhadap sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini bisa mengancam persatuan seperti tadi diutarakan sama teman kita Sri Rekaria, masyarakat yang mengamuk ke rumah sakit itu salah satu contohnya. Persatuan kita sudah mulai terpecah belah gara-gara hoax. Ya. Terus gangguannya itu membuat masyarakat resah dan khawatir atas berita-berita hoax, berita bohong yang beredar. Seperti berita-berita bohong tentang COVID tadi. Terus ada juga berita hoax yang beredar di dunia maya. Dimanfaatkan pelaku cybercrime, penjahat dunia maya untuk menipu masyarakat dengan mencantumkan link di berita hoax yang dapat mengiring masyarakat ke aksi penipuan. Seperti banyak sekarang ini SMS yang masuk. Ya. Biasanya menyertakan link itu biasanya penipuan gitu. Ada juga dimanfaatkan sebagai sebagian kelompok untuk pengalihan isu, pecah belah seperti saat politik itu biasa banyak berita-berita yang memecah belah begitu. Nah, hambatannya di sini ini karena kurangnya wawasan masyarakat. Jadi masyarakat itu cepat percaya sama hal-hal hoax ini. Tanpa memeriksa fakta atau berita itu terlebih dahulu. Serta kurangnya etika dalam menggunakan media sosial. Nah, tantangannya di sini mungkin pemerintah bisa merevisi atau memperbaiki undang-undang sebelumnya untuk menjerat penyebar hoax ini. Selanjutnya mungkin tantangannya itu boleh mungkin dibentuk polisi cybercrime untuk melacak penyebar-penyebar hoax ini. Untuk diri kita sendiri, tantangannya itu kita harus menggunakan sosial media dengan bijak. Mungkin begitu saja, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Tanggapi, dia lebih makro ini. Sri Handayani lebih makro. Menyorot semua hoax
yang terjadi. Ya. Nah, memang ini adalah sangat mengganggu, bukan cuma kalangan masyarakat ya, jangan cuma masyarakat dibilang, termasuk kita-kita yang tidak kuat pertahanan. Banyak ada pegawai juga yang ikut menyalahkan bahwa katanya itu COVID itu bohong. Karena lebih kuat ya, lebih kuat cara edukasi berita hoax daripada berita yang benar. Lebih respect masyarakat, manusia itu menerima berita ekstrim yang bersifat antagonis, bersifat merusak pikiran, nah itu lebih kuat. Makanya dalam Profesor Sidhu dia katakan manusia itu sifatnya uncertainty avoidance, penghindaran terhadap ketidakpastian. Jadi dia cari keyakinan, tapi justru salah caranya mencari referensi. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Membantu? Memang pelajaran kita hanya bagaimana cara memilah antara ancaman, hambatan, gangguan, tantangan. Tapi tidak terlepas juga kita di tantangan itu banyak kita memberikan informasi strategi penyelesaian masalah. Karena maksudnya di tantangan itu. Sebenarnya tantangan itu ingin mengatakan bahwa apa cara Anda untuk mengatasi cara itu. Yang disampaikan tadi ya, harus menjadi pembaca yang cerdas ya. Jangan terbawa emosi. Begitu ada berita langsung diposting. Ya. Belum tentu benar. Ingat, saya selalu ingatkan dari masalah hukum bahwa yang diancam hukuman berat itu adalah penyebar, pengedar. Jadi penyebar berita bohong itu yang diancam. Pembuat tidak, Pak. Pembuat itu kecil sekali hukumannya. Kenapa? Ketika dia buat dan tidak edarkan, kan tidak ada masalah bagi orang lain. Misalnya saya maki-maki orang, tapi tidak ada saya bilang, tidak saya posting, cuma sendiri maki-maki di ruangan. Apa bahayanya? Ya, misalnya sejelek-jelekan satu objek yang sejelek-jelekan, tapi saya tidak rekam. Kalaupun saya rekam, saya simpan. Apa bahayanya? Kan tidak mempengaruhi. Nah, ketika Anda yang menerima, meneruskan, apalagi dibumbu-bumbui, orang Makassar bilang, dia dapat berita, dia tambah, iya kok, toje, sudah. Percaya semua orang, percaya betul. Ini yang berat. Dalam undang-undang IT ya, informasi dan transaksi elektronik, itu yang berat sekali. Sama kemarin juga kasusnya pelecehan, kasusnya Ariel dan lain-lain. Siapa lagi nih mantan istrinya siapa? Itu kan yang mengedarkan yang kena hukuman itu. Penyebar itu yang kena. Kita yang bersangkutan hanya jadi saksi. Hukumannya tidak seberatnya. Nah, sekarang kita jadi pembaca yang cerdas. Ya, jadi ASN yang cerdas. Saya banyak sekali berita yang terkubur di HP saya itu. Malah saya bikin aplikasi di HP saya, habis baca terhapus. Makanya hanya kecuali grup-grup misalnya kelompok bimbingan ya saya tidak pakaikan. Kalau yang lain saya robah kontennya. Setelah terbaca terhapus. Siapa tahu begitu habis dibaca ada tidak terhapus, ada niat mengejarkan, berarti kita sudah terancam. Itu ya ada unsur edukasi, bisa menahan diri, dan seterusnya. Kira-kira begitu kalau saya, kalau unsur ancaman, gangguan, hambatan, tantangan sudah benar. Sudah benar, karena itu sesuai dengan kemampuan kita mengidentifikasi. Makanya sebenarnya jawabannya itu di kelompok. Di kelompok itu sebenarnya aturannya duluan supaya kita belajar bagaimana caranya menganalisis. Menggunakan APKL, USG, ya salah satunya, baru kita teruskan apakah di tapisan kita gunakan fishbone atau SWOT. Nah itu. Nah, saya berharap di pertemuan berikutnya sudah itu yang dibahas tuntas ya, supaya kelompok tampil semua. Karena kalau yang baris berbaris apa semua itu kan lebih saya serahkan kepada panitia yang menilai, karena saya juga
tidak bisa menilai kebenaran dari olahraga itu yang Anda tampilkan, karena saya tidak memahami secara penuh syarat SOP-nya dari olahraga itu. Saya cukup melihat Anda sudah lari-lari, saya anggap sudah betul. Tapi kalau struktural dari IPDN itu dia tahu betul bagaimana lari yang benar, ya. Bagaimana sinning yang benar, push up yang benar. Kalau saya malah biasa atraksi itu orang ngeri lihat, karena kalau push up tepuk tangan itu. Jadi satu kali angkat push up tepuk tangan, di Muhammad body besar bisa tepuk tangan, iya. Karena latihannya saya dulu, memang kita di Black Panther push up itu tepuk tangan. Coba ditahu bahwa 1, 2. Kan tidak ada lihat kita gelap-gelap. Jadi makanya push up, tak, tepuk, 2, 3. Ada teman ikut begitu, sebelah giginya pecah. Ya, saya bilang kan Anda tidak latihan dari awal. Coba-coba. Ada model tekanan tertentu pada saat menjelang puncak, hentak 1 kali supaya ada kesempatan tepuk tangan baru turun lagi. Dia tidak. Sampai di situ tepuk tangan, ya, bukan gigi sampai di lantai. Ya untung dia miring, jadi sebelah saya giginya hilang sedikit. Ya kalau Kopal alhamdulillah, karena dari sejak berarti saya latihan itu push up tepuk tangan itu sejak tahun 83, 84 waktu masih aktif di karate Black Panther. Ya, karena dulu asisten pelatih dulu Opa di Black Panther. Makanya kalau lihat body saya tidak percaya kan. Dulu bodinya Opa, berat badan, percaya tidak berat badannya Opa dulu? 37 kilo. Iya. Nomor celana dulu saya nomor 27, tamat SPMA. Lincah memang, makanya kalau saya masih bisa, yang namanya megiri, tendangan melingkar itu bisa terangkat sampai 1,5 meter itu. Terangkat ke atas itu 1 meter. Kalau sekarang ya jangan 1 meter, 20 cm, tidak bisa berat badan. Berat badan Opa sekarang bermain antara 88 sampai 92. Ya. Dari 37 kilo ya. Nah. Oke. Nah, itu. Terpaksa sudah ke sana bicaranya kita karena menyangkut masalah tugas-tugas ini. Atau ada yang berani menyampaikan kelompok tadi? Ada yang bisa memperlihatkan cara menganalisis isu kontemporer? Karena kelompok Izin ini, Opa, ya silakan. kalau kelompok kita masih mengambil isu, sebentar kita pecahkan dalam satu Zoom, nanti kita ambil di situ Opa. Oh, begitu kita tadi. Iya, jadi minta maaf sebelumnya karena kita mau mengambil setiap kita kan terbagi dengan kesehatan yang beda profesi. Jadi setiap profesi mengambil satu angkat isu. Jadi nanti kita pecahkan lewat Zoom, nanti kita rekam baru kita kirim ke Opa lagi. Gitu. Boleh. Terima kasih. Ya, oke, kalau begitu kita lanjut lagi, masih bisa. Sudah tinggal 8 menit. Ya, tinggal diskusi kita 8 menit ini. Bisa enggak tampil satu orang 8 menit? Tak bisa lagi ya. Karena kita di hari Senin, teman-teman sekalian. Hari Senin itu memang kita ketemu jam 7.30 sampai jam 9.45 itu masih diskusi ya. Mudah-mudahan bisa menampilkan itu tugas kelompok. Kalau videonya diputar, kalau tugasnya naskah kita narasikan, presentasikan. Karena di sore hari saya rencana dengan tim itu kita adakan caraka ya. Caraka. Supaya ada seninya sedikit nih pelatihan. Ya. Sudah pernah ikut caraka? Nah, siap-siap dengan ada yang bisa puisi nanti. Siapa yang bisa puisi di sini? Karena ada room kita berikan itu puisi. Ketika Anda masuk di pos, kalau misalnya Opa di pos 3, kalau tantangan yang saya berikan suruh puisi, ya Anda puisi. Kalau tidak, saya tidak lepas. Ya. Karena dibagi 4 pos nanti. 6 pos pelepasan. Mestinya kita ini malam-malam di hutan-hutan, di kuburan. Maka bersyukurlah kalian karena virtual. Saya di Banggai Laut itu, kalau saya dengan teman IPDN memang seninya luar biasa. Kita lepas di depan kantor, nanti muncul di depan kantor. Pokoknya perjalanan hampir 3-4 kilo lah. Melewati antara hutan dengan kuburan. Saya sukanya jaga di kuburan itu. Di pos kuburan itu saya jaga itu. Nah, memang ada rekaman-rekaman suara saya yang membuat orang luar biasa. Ada yang besar badannya laju juga lari nih. Ada namanya Ling-Ling. Makanya saya istilahkan Ling-Ling. Dia perempuan.
mungkin karena masih muda, kelihatan kecil kepalanya, badannya besar sekali. Begitu masih di pos 4 di kuburan, saya putarkan suara itu, temannya belum sempat lari, dia sudah bertengger di samping pohon. Lincah betul dia. Nah, saya rekam, dia tidak tahu saya di situ. Nah, itu kalau, tapi ini karena virtual ya, Anda masuk di pos saja, pos Zoom. Hanya tantangan diberikan. Tantangan alamnya tidak ada. Makanya saya ingin sekali ini blended. Kalau blended kan virtual itu materinya, tapi yang namanya baris berbaris dengan caraka harus langsung luring. Karena itu pendalaman nilai-nilai di situ. Ya, pendalaman nilai bela negara. Ada orang melihat itu hanya sebuah hiburan, ketawa-ketawa dengan tantangan alam, tapi kalau saya melihat lebih dari itu. Bagaimana orang ditanya dalam keadaan tertekan, Anda harus bisa menjelaskan apa yang ditanya. Ya. Kan kita ini menjadi abdi negara tidak selalu dalam keadaan aman, seperti dijelaskan tadi Sri Rekaria. Ya. Kalau kita tidak kuat, stabil, ya, kesiapsiagaan mental dalam keadaan tertekan begitu, buyar ilmu itu. Ya. Tak salah resep, salah dosis orang. Nah, itu makanya di situ tantangannya di caraka itu dilatih kita menjadi bapulket. Apapun tantangannya harus menjaga rahasia misalnya. Apa pesan itu? Terserah pesan apa. Makanya teman-teman sekalian, ya mudah-mudahan panitia merespon. Nah, ini saya lihat sudah ada Aldi di sini. Ya. Kalau memang panitia merespon, kita di hari Senin sore kita akan carakan. Ya, karena ini pilihan dari juga dari pengampu. Ada juga yang tidak carakan, tapi kalau saya lebih suka kalau dicarakan karena di situ akumulasi pendalaman dari nilai-nilai yang kita pelajari di agenda 1 itu. Bukan teori, kita praktek. Kita masalah AGHT ini dipraktekkan ini AGHT ini. Kira-kira teman-teman sekalian. Mudah-mudahan saya tinggal dapat nanti informasinya dari panitia. Kenapa? Karena tidak boleh harus ada panitia terlibat. Karena panitia itu adalah apa istilahnya? Penanggung jawab itu. Biasa ada risikonya juga itu. Ada risiko. Tapi ya tenang. Tidak ada masalah. Ada lagi yang mau berpendapat tentang apa yang disampaikan tadi? Atau apa pengalaman-pengalaman yang ini? Karena saya tertariknya karena lebih banyak dibahas menyangkut masalah betul-betul isu, hot issue memang, trending topic. Yang menurut saya, jangankan orang-orang yang di pedesaannya, ya di lingkungan saya saja yang orang-orang sekolah tinggi apa semua juga sependapat. Saya tidak mau ke rumah sakit. Kenapa? Kalau ke rumah sakit baru masuk kita sudah ditawarkan kwitansi pakai COVID. Saya bilang tertulis COVID, dia bilang tidak, tapi kwitansinya itu ada lambangnya COVID. Ini orang tidak paham. Sama dengan kalau kita beli buku. Di buku itu kan sampulnya perempuan cantik. Apa dengan perempuannya kita beli? Tidak kan? Bukunya dibeli. Jadi kenapa kalau ada pesan-pesan COVID di kwitansi itu? Karena yang sponsori cetak kwitansi adalah dari program COVID. Ya kan? Di baliknya juga ada pesan. Jangan baca COVID-nya, apa pesannya di situ? Tertulis itu, jaga prokes. Jadi ketika kita pulang baca-baca, oh disuruh kita pakai masker. Tapi dia pikirannya, dikira dia sudah COVID. Saya tidak mau. Dikira kita COVID. Nah itu ya, termasuk yang begitu-begitu. Ya mungkin memang ada yang benar juga. Maksudnya begini benarnya, mereka diduga COVID. Wajar, karena petugas juga ini menjaga dirinya, advokasinya. Kenapa kalau ditanya kita? Karena kalau tidak ditanya, jangan sampai Anda memang sudah terpapar, tapi karena penyakit lain yang dilihat, pas kita sudah sentuh, kan sudah terjadi silang penyakit ya, betul enggak? Betul enggak begitu? Kalau alasannya OPA. Karena OPA ini hanya berteman dengan dokter, bukan dokter saya. Cuma saya terlibat dalam komunitas dokter itu. Kadang-kadang dia bilang, makanya itu orang kesehatan kalau wawancara pasien kan tidak mau lurus begini kan? Pasti miring dia, bertanya. Kenapa? Supaya tidak kontak langsung itu napas itu. Dan dia usahakan ketika Anda menghembuskan napas, dia juga hembuskan napas, bukan menarik. Monggo silakan Satya. Ada waktu kita tinggal 2 menit. Baik, Opa.
mungkin saya pertimbangan dari Opa bagaimana menyikapinya saat ini kan mungkin pernah dilakukan pemeriksaan hasil swab untuk COVID-19 begitu Opa ya. Pernah terjadi hot issue di puskesmas kami Opa. Beberapa orang setelah vaksinasi pertama dilakukan, kita ada beberapa orang di tes COVID. Ternyata mereka beberapa orang dari tes itu beberapanya lagi positif Opa, tapi dalam keadaan sehat-sehat ya, reaktif. Dilakukan 2 pemeriksaan Opa, di swab 1 kali dengan pemeriksaan antibodi antigen. Di swabnya positif tapi antigennya negatif Opa. Kita bagaimana mengambil sikap sedangkan Pak yang diperiksa itu dalam keadaan sehat dan keluarga yang dikatakan positif itu tidak terjadi penularan di sana Opa. Di keluarga yang dikatakan positif tidak terjadi penularan. Bagaimana kita mengambil sikap atau menyikapinya tentang hasil positif pemeriksaan tersebut? Itu Opa. Oke, karena waktu udah ini tinggal 29 detik, kita jawab nanti habis. Oh iya. Oke, dan makasih banyak teman-teman sekalian ya. Nanti saya jawab nanti. Terima kasih banyak. Mohon maaf saya kekurangan. Kita kembali ke room. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Halo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, boleh kita caraka hari Senin? Caraka boleh, iya. Tadi Ibu Aspina sudah sampaikan. Sudah. Itu kita punya instruktur itu caraka. Tapi Aldi terlibat toh? Saya ada kebalut, tapi sudah saya ada backup Pak Anca nanti. Anca, oke. Anca, ya. Kita bagi pos saja Pak. Tugas kita di Caraka itu apa? Oh, nanti kita bicara di luar, jangan di sini. Nanti mau telepon kita. Aman, itu aja. Pakai pos kita Pak. Nanti kamu kasih tahu saya. Oh, siap. Desainnya kita. Itu kita punya instruktur Ibu Aspina itu. Iya. Ibu Pina instrukturnya, saya membantu. Supaya ada pendalamannya teman-teman. Pendalaman dari nilai yang dipelajari. Apa itu, Opa? Cara katanya Pak Haji. Sudah aman Caraka. Aman. Nanti aman. Jadi aman. Jadi berarti angkatan ini 8 pengalaman sama. Iya. Yang bertanggung jawab itu di sini ada Pak Aldi. Cuma beliau ini ada tugas luar. Jadi diserahkan ke Pak Anca. Jadi nanti insya Allah Pak Anca yang akan temani kita tuh hari Senin untuk carakanya. Aman dunia, aman. Nanti kita tinggal sekalian. Iya. Aman. Kalau ya, nanti statementnya untuk penutupnya nanti Pak Bahrun. Ya. Pak Bahrun, Pak Haji Bahrun. Itu tidak aman itu. Untuk closing statement. Closing statement saja. Closing statement. Butuh sentuhan religi di situ Pak Haji. Closing statement saja. Nanti Pak Haji Bahrun saja. Bisa juga kita semua yang closing statement. Iya, semua lah. Semua. Saya jaga pos. Ada Pak Muiz. Close up-nya itu kan bisa satu-satu. Pak Mutar dulu, baru saya, baru Pak Mutar jaga pos, saya jaga dos saja. Oh, ini beliau. Ini. Saya jaga dos saja, saya jaga dos. Oke, aman. Pak Mutar jaga. Kita jam 10 ke sana ini di mana? Tugas di mana kita? Saya kosong ini sampai siang. Nanti sore baru ada saya. Saya nanti sore jam 15 di angkatan 78 sama-sama ya. Donggala. Jam 15. 78 iya Pak. 78 masuk jam 15.45 lagi. Berarti saya kosong di antaranya, saya di tengah-tengah kosong. Lihat dulu. Saya dikasih kesempatan tidur siang berarti. Oh ya, oke lah, kita lihat dulu lah. Iya. Silakan kami selesaikan dulu itu. Ya, amankan lu Caraka itu. Iya, sudah.
Mohon pamit Ibu Aspina, mohon pamit Ibu Eni. Iya, silakan Pak. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Kalau begitu, teman-teman, saya ambil alih. Iya, sesuai yang dikatakan Pak Mutar tadi, nanti hari Senin kita akan ketemu dengan Caraka. Jadi teman-teman harus mempersiapkan bedak, lipstick, ya. Ya. Laki-laki bedak, perempuan lipstick. Oke, siap. Bawa di mejanya ya. Mana suaranya ini? Suaranya mana ini? Siap. Karena digabung ya. Tetap. Iya, digabung, Pak. Tetap ya, pakai baju putih. Seragamnya putih hitam, pakai dasi dengan full atribut. Oke. Ya, teman-teman, sebelum Pak Aldi, berarti kita Caraka itu di 1545 ya? Iya, 1545. Oke. Karena pagi masih pendalaman. Teman-teman, saya mau itu ada yang disampaikan masalah penugasan di Kolabjar sudah aman semua untuk semua kelompok.